Kata Abu Darda, berkata Abu Darda, saya lebih suka ngerti satu masalah, belajar satu masalah, pengen tahu satu masalah, pengen ngedengerin satu masalah, pengen paham satu masalah. Apalagi kalau dia paham, ini baru pengen doang. Itu lebih bagus, lebih baik, atau lebih aku cintai, kata Abu Darda, daripada apa kata beliau, an abu ilayya min qiyamil lail, daripada sholat 1000 rakaat. Mungkin sholat ibadah tengah malam, ibadah malam hari, ibadah apa aja itu mah, baca Quran, sholat tahajud, sholat hajat dan lain sebagainya. Kata Abu Darda, saya lebih senang pengen tahu satu masalah, saya lebih senang pengen paham satu masalah, saya lebih senang pengen ngerti satu masalah. Baru pengen doang, ngerti mah enggak, baru pengen. Insyaallah ahabbu ilayya min qiyamil lail, saya lebih suka begitu daripada saya ibadah tengah malam. Ini support kita buat yang namanya ilmu itu bukan hal yang main-main lagi. Ya, kenapa? Banyak keutamaan-utamanya. Terus mana lagi? Manja'al maut, barang siapa yang datang kepadanya kematian, sakatul maut, matilah bahasanya. Wa huwa yatlubul ilma, tapi keadaannya dia sedang cari ilmu. Liyuhya bil Islam, yang dia tujuan cari ilmu untuk menghidupkan agama Islam, syariat. Wa bainahu wa bainal anbiya fil jannah darajatan wahidah, maka nanti Allah angkat derajat itu orang, antara dia dengan para nabi itu cuma beda 1 derajat doang. Dekat, luar biasa. Itu hebatnya orang nyari ilmu. Ya, bahkan kun aliman au mutaliman au mustamian wala taqur rabi batuhlak batahlak. Jadilah engkau orang yang pencari, jadilah engkau orang yang nyebarin ilmu. Kalau nggak mampu, jadilah orang yang pencari ilmu. Kalau nggak mampu juga, jadilah orang pendengar ilmu. Jangan jadi yang keempat. Kenapa? Fatahlak, maka kau akan hancur duniamu dan akhiratmu, jauh daripada kebahagiaan. Ya, mautu alfi abidin qaimul lail, mautu alfi abidin qaimul lail wa saimun nahar ahwan min alimin basirun basirun bi alalillahi ta'ala wa arami. Matinya 1000 orang ahli ibadah. Oh, ahli ibadah mana? Qaimul lail, malam dia sholat semalam full. Wasaimun nahar, siangnya dia berpuasa. Apa? Ahwanu itu rupanya tiada apa-apanya dibanding orang yang alim. Basirun bi alalillah, yang peka terhadap halal Allah. Artinya orang yang paham tentang halal wa harami, dan haram-haramnya dalam agamanya. Artinya orang yang ngerti tentang haram dan halal, orang yang paham tentang masalah hukum agama, itu rupanya lebih dahsyat dibanding orang-orang yang ibadah, ahli ibadah. Malam dia ibadah, sholat full, siangnya dia berpuasa full, maka itu tiada apa-apanya dibanding orang yang alim. Pengaruhnya maksudnya. Ya. Kemudian ada lagi keterangan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan talabul ilmi afdal min salatin nafilah. Cari ilmu itu lebih bagus daripada kau laksanakan salat sunnah. Bayangin juga. Nah, salat sunnah kan banyak, ibadah-ibadah sunnah banyak, terutama salat sunnah. Rupanya nyari ilmu itu lebih unggul dibanding itu, lebih utama lah bahasanya, lebih afdal.
Dan juga masih banyak lagi tentang keutamaan-keutamaan ilmu, baik daripada kaul Rasulullah, ucapan-ucapan para ulama-ulama alim al-alamah, Imam Syafi'i, Abu Darda dan sebagainya. Ya, itu kaul Imam Syafi'i, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalu tariqan ilal jannah. Itu salah satu terakhir sebut kita, bahwasanya orang yang hidupnya tiada hari, tiada waktu kecuali ilmu, dia habiskan, bukan dia habiskan, artinya dia perjalankan hidupnya demi ilmu, untuk mencari ilmu, untuk menjadi orang-orang yang pencinta ilmu, maka Allah akan berikan kemudahan baginya jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sekarang bilang kan begini, nyari yang halal itu sulit. Kenapa halal itu sulit? Karena halal itu menuju surganya Allah, maka akan Allah berikan cobaan gonjang-ganjing dalam kehidupannya. Tetapi dengan sabab wasilah kita mencari ilmu, dengan karomah barokah ilmu, dengan keutamaan ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan kita untuk selalu menjadi orang yang selalu menjalankan kebaikan. Jadi di mana Allah mentakdirkan seseorang untuk selalu mudah menggapai kebaikan. Dikala dia ingin berbuat kebaikan, mudah saja dia bisa lakukan. Salah satu kunciannya adalah ilmu. Salah satu kunciannya adalah memiliki sifat orang yang demen pencari ilmu. Jadi ilmu sebagai wasilah kita untuk selalu menggapai kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa sulitnya kita untuk melakukan kebaikan, bukan sedikit atau banyaknya, tapi kadang-kadang begini, badan sehat, segala sehat, tahajud bisa kita, padahal cuma 2 rakaat, berat enggak? Berat. Betul apa enggak? Duha jam 8 belum ngapa-ngapain, belum. Kira-kira bisa enggak ngan 2 rakaat doang? Timbang 2 rakaat kira-kira bisa enggak? Hati mah pengen mah, tapi nggak bisa-bisa kita lakuin. Berat aja bawaannya. Intinya mah kayak ada penghalang aja kita untuk ngelakuin kebaikan. Boleh jadi kuncinya kita nggak buka. Betul apa enggak? Artinya banyak kebaikan Allah yang Allah ciptakan untuk kita, difasilitaskan untuk kita di depan mata kita bahkan, tapi sulit untuk ngelakuinnya. Padahal sedikit baca istighfar sehari 70. Tadi udah baca belum? Ini tadi hari udah baca belum? Enggak, kemarin kan ya hari tadi. Kayaknya kita hilang begitu aja, kayak sulit aja begitu, nggak ingat aja udah. Mantijat 70 doang, cepet. Ini hari udah baca belum? Allah. Itu kan kayak kebaikan itu di depan mata tapi kayak nggak kelihatan, atau mungkin sudah dilakuinnya. Kelihatan pengen tapi nggak bisa. Tahu tapi nggak ingat aja. Padahal kalau kita lagi ngaji ingat lagi, ya istighfar belum ya. Besok lupa aja lagi begitu. Jadi kayak ditutup. Kerasa nggak? Insyaallah, ini kan model kita ya. Kalau duha mah terlalu berat kali mungkin. Kelihatan mah duha kelihatan, udah pagi nih jam 7 duha udah bisa nih. Kagak bisa aja, udah kalah aja sama kopi. Kayak berat aja, udah kayak ada penghalang aja. Kuncinya talabul ilmi. Jadi insyaallah dengan kita tekun, dengan istiqomah kita ngaji, kita duduk di majelis ta'lim hadir terus, tapi niat karena Allah, niatnya karena Allah, maka insya Allah yang tadi sama istighfar boleh jadi kita nggak pernah ingat, besok mah ingat terus, jadi baca
Ntar makin lama akan makin tingkat tuh. Duha yang tadi gak pernah jadi terlaksana, jadi ngelakuin, jadi bisa ngelakuin, jadi bisa ngerjain. Duha yang tadinya apa, tahajud yang tadinya berat kayak kita, udah tuh pokoknya kalau tahajud tuh keberatan aja lagi dah. Apalagi kalau musim hujan sama geluduk dah. Oh, udah mau ngebungkal aja di kamar ya. Artinya begitu banyak kebaikan, jalan menuju surga, tapi kita nggak bisa aja ngelakuin. Tapi dengan cara nyari ilmu, Allah permudah orang menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya segala kebaikan di depan mata, jangankan yang kagak kelihatan, jangankan yang kelihatan, yang kagak kelihatan pun tiba-tiba dia bisa aja ngelakuinnya. Ya kayak tadi istighfar, buta kan kita sama istighfar, nggak inget acan tadi. Hari ini tadi udah baca istighfar belum? Ayo. Artinya kebaikan akan Allah tembongkan, akan Allah zahirkan di depan hati kita, di depan mata kita. Dan Allah berikan kekuatan taufiknya untuk kita bisa ngelakuin. Kuncinya salah satunya adalah thalabul ilmi. Timbang modal nyari ilmu, bukan modal ilmu tapi nyari ilmu, bukan punya ilmu, bukan. Banyak ya juga istiqomah mengaga ini gitu. Nah, ini keutamaan orang nyari ilmu. Ini mungkin perlu kita kuatkan diri kita, selalu minta kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu ya Allah hidupkan saya untuk ilmu dan matikan saya demi ilmu. Begitu kalau bisa. Tadi kan katanya orang yang mati dalam mencari ilmu, ya barusan tadi keterangannya. Insya Allah syahid, insya Allah mulia. Artinya ini sebab daripada kemuliaan ilmu. Sekarang kita pengen tanya, orang dulu yang kita kenal hebat, yang kita kenal derajat luar biasa dalam agama Islam, Imam Syafi'i, Imam Ambali, Imam Hanafi, Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jalani, Imam Nawawi, Syekh Nawawi. Terus saya pengen tanya, kenapa mereka bisa seperti itu? Wangi namanya, harum namanya sampai sekarang. Orangnya udah nggak ada. Jawabannya simpel, cuma satu, ilmu. Emang Imam Syafi'i bisa tinggi sebegitu luar biasa, bahkan punya julukan Imamul Mujtahid. Emang apa modalnya? Ilmu. Oke lah, beliau mungkin IQ-nya luar biasa. Kita kan jauh kemana-mana IQ-nya, betul gak? Jangankan bab segala bab yang susah, bab sholat aja kita masih butek banget. Bab wudu aja kita masih gelap banget. Bab puasa aja kita kadang-kadang masih beletot-beletotan. Bab puasa, bab wudu, bab cebok aja bab cebok kita, masya Allah kagak ngerti-ngerti acan. Apalagi bab-bab yang gede-gede, yang besar-besar, yang rumit-rumit. Mungkin kalau beliau itu mudah buat Imam Syafi'i, buat kita sulit. Tetapi kita jangan kecil hati, ya. Kita beliau ahlul ilmi, kita tolabul ilmi. Bedanya cuma ahlu sama tolab, tapi kita dipertemukan kemuliaan dengan 5 huruf, yaitu ilmu. Dengan mereka ahli, dengan kita tolab. Di dunia kita memang berbeda, mereka ahli, kita tolab. Tapi di akhirat di mata Allah kita akan diratakan, disamaratakan oleh Allah. Bahkan satu tempat faikinya Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhirat. Sebab apa? Dipertemukan kita dengan orang-orang seperti itu. Sebab ada ikatan, yaitu namanya ilmu. Beliau ahli ilmu, kita tolabul ilmi. Sama-sama di ilmunya kita diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu ada keterangannya. Akan satu ratingan nanti kita dengan ahli-ahli ilmu, dengan sebab modal kita tolabul ilmi. Di dunia kita berbeda, tapi di akhirat kita akan disatukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang-orang mulia. Nah, ini keutamaan ilmu. Jadi jangan kecil hati. Kiai mah enak, tahlil belakangan berkatnya 3. Kita mandang dunia mah yang namanya beda emang udah wajar. Terus kebayang coba kalau semuanya 3 semua rata. Kan kasihan juga tuan rumah. Betul apa enggak?
Betul apa ya? Banyak. Ya, artinya emang udah ketakdir Allah seperti itu. Orang kalau pengen mulia ya ilmu modalnya. Ya, kita mah datang dari jam 7 ngos-ngosan, tetap aja pulang belakangan berkat matu. Betul apa enggak? Itu di dunia boleh jadi beda. Jangan kecil hati. Kita kan ngarep di akhirat. Akhirat mah kita sama. Nggak ada bedanya. Mereka dapat surga, kita dapat surga juga. Amin. Sebab tahu. Jadi nggak ada perbedaan. Dan kita jangan suka hasut iri hati. Ya, soalnya kenapa? Wajar kalau mereka dimuliakan karena cobaan tantangannya gedean dia daripada kita. Kalau mereka mah yang godain itu jin yang udah punya pangkat bintang 1, bintang 3. Nya kita mah timbang anak buah doang, digodanya juga beda lagi. Sekarang saya pengen tanya, pasti ada. Oh, entah bukan kita, insya Allah mudah-mudahan, amin. Orang nanya, kenapa Rasulullah itu enak banget diistimewakan seperti ini? Kita ngeliat istimewanya. Coba kalau kita lihat tuntutan dari Allah sebagai Rasul itu, masya Allah, berat. Salat duha buat kita sunnah, buat beliau wajib. Wajib. Sekarang saya pengen tanya, yang paling tertekan hidupnya saya rasa mungkin kiai kali ya. Coba dah. Terbatasi hidupnya. Nah kita mah enak nongkrong kemana-mana, hayo aja. Coba kalau kiai bawa pancing ke nongkrong, kebayang coba. Padahal hati mah pengen. Beratan siapa coba hidupnya? Kita melihat berkatnya dong 3. Di samping itu mau selalu beratan dia intinya. Jadi jangan asik lah. Kita mandang berkatnya, iya. Coba di samping berkat. Kita megang pancing nongkrong di rawa, enjoy aja, betul apa enggak? Bayangin coba kalau lagi buri nongkrong. Oh, tertekan. Ayo coba, mana enakan coba. Kalau dibanding-banding coba. Kita kan enaknya berkatnya doang. Padahal hidup mah enakan kita. Kita mah nepu-nepu orang ya, nepu-nepu orang kagak malu-malu amat. Coba kalau kiai nepu, masya Allah, buyar pesantren. Ayo coba, kita mana enaknya aja. Rasulullah boleh kawin 9 sampai 10, beda 4, kita cuma sampai 4 doang. Itu kalau mampu, hati juga kadang-kadang tontonan itu memang. Mandang jangan ke situnya. Rasul kagak nyampein 1 huruf aja, jangankan 1 kalimat, 1 huruf gak disampaikan sama umat. Oh, kitman. Dosa besar buat Rasulullah itu. Bayang coba, bagaimana tuh tekanan. Bagaimana tuh tekanan hidup. Jadi jangan ngelihat enaknya aja. Sisi kagak enaknya itu kadang-kadang lebih berat daripada itu. Timbang berkat 3 besek doang mah. Kita begadang di sini sampai pagi, enjoy aja. Ya. Mau ngapain, hayo aja. Lah kiai coba main catur, main apa. Betul apa enggak? Beratan mana coba? Tekanan hidup itu beratan siapa? Apalagi tentang masalah contoh-contoh agama. Dia harus berbuat, harus nyontohin kepada umat seperti ini. Oh, kalau nggak nyontohin coba ngomong salah dikit aja habis dibully sama netizen. Ya ibu bono amat. Ya timbang 1 huruf doang salah habis kayak dibully. Coba kalau bukan kiai mungkin ya biasa aja, angin lewat, netizen nggak ada yang komen. Agim timbang kawin 1 aja, habis nih maki-maki. Zamannya berkurang. Gimana coba itu tamatan cobaannya? Beratan siapa coba? Ya, coba kalau di sini kita orang dokter yang kawin, Bang Goni kawin lagi, ya biasa aja, malah dukung. Coba kalau kiai gede yang kawin yang begono, habis sama orang yang anti kawin mah. Oh, dibully. Ya, betul apa enggak? Batin akan lebih besar coba tantangannya, berat seperti itu, insyaallah. Ya, iya apa enggak? Betul apa enggak? Udah kita mah jangan pakai ini apa hasad segala iri, sebab bagaimanapun
Enak umat mah diayomin terus. Nah sekarang umat bagaimana kagak enaknya di akhirat di dunia. Enjoy aja di akhirat. Kalau apa-apa tinggal manggil kiai. Kamu kenapa begini? Saya diajar sama kiai saya. Kiai aja yang salahin. Enak aja coba tinggal nunjuk doang. So, kamu kalau begini, kiai yang ngajarin. Siapa kiai anu? Dipanggil kiai anu. Habis tuh kiai dimulia sama malaikat. Jadi bukan di netizen doang, sama malaikat habis dimaki-maki. Ente nih punya murid apa diajarin begini? Oh, bayangin kiai di dunia disalahin, di akhirat disalahin. Itu kerjaan umat yang pikirannya enggak ada. Betul apa enggak? Lah kita mah di dunia diayomi sama kiai, di akhirat minta diayomi sama kiai. Enak aja kita mah enjoy. Beratan siapa tuh beban coba hidup? Iya. Kita kawin 2 kali nggak ada yang pilih. Coba kiai kawin, habis netizen semuanya rame. Iya. Itu istilahnya dunia mah. Jadi intinya rupanya semua juga ada kelebihan yang Allah berikan bagi kita pencari ilmu dan bagi kiai-kiai yang menyebar ilmu. Artinya di situ ada sisi keutamaan yang Allah berikan tersendiri buat mereka-mereka. Jadi wajar, nggak usah asut, nggak usah gimana-gimana. Kiai acara-acara apapun datang belakangan, pulang paling depan. Betul apa enggak? Jangan iri. Emang udah begitu kalau diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan. Itulah ilmu. Itulah yang namanya ilmu. Tetapi dua-duanya Allah berikan kemuliaan. Kita pencari ilmu, Allah berikan kemuliaan sebagai pencari ilmu, dan orang-orang penyebar ilmu pun akan diberikan kemuliaan sebagai penyebar ilmu. Jadi nggak ada bedanya, nggak ada perbedaan antara orang pencari ilmu dan penyebar ilmu. Cuman emang tadi doang dia mah datang belakangan, pulang duluan, itu doang bedanya. Dia mah timbang pulang depan aja tuh. Kiai mah datangnya jam 10, pulang jam 11. Kita ada jam 8, pulang jam 12. Itu emang udah begitu aturan mainnya dari Allah. Paham sampai sini ya? Kalau nanti itu lagi tali mama ada orang ngetuk, ya enak lo baca doa, amplop dapat, besek 3. Toyer palanya. Tak. Emang kita bisa ngopi pagi-pagi itu dunia kagak goncang. Kita hidup masih tenang, kerja enak, nggak ada yang ribut-ribut. Kita kerja masih enak, nggak ada yang namanya gunung meleduk. Kita ngopi pagi-pagi masih nikmat, nggak ada tuh sana sini tawuran orang pada mati. Emang itu berkat siapa? Berkat paku-pakunya bumi, itu orang-orang alim ulama yang memang waro takut sama Allah Subhanahu wa taala. Siang malam kita molor sampai ngorok. Ulama-ulama malam bangun. Doa bukan buat dirinya sendiri, buat umat sama tetangga. Jadi jasa kiai itu jangan lihat begini, kiai jasanya apaan sih kita muliain. Bener nggak? Emang tiap pagi kita kasih kopi sama dia? Kan kagak. Bukan masalah jasa itu, bukan masalah kopi, kita suka dikasih kopi, kalau kita lapar dikasih makan, bukan itu. Jasa ulama itu doanya, berkahnya, dunia masih tenang. Emang yang bikin kita ngopi pagi-pagi sebelum kerja masih enak, nikmat luar biasa, aroma kopi luar biasa, makan nasi uduk luar biasa, nikmat, tenang kehidupan kita. Yang bikin tenang emang siapa tuh? Malam yang semalam pada nangis sama Allah istighfar, emang siapa itu dia? Dan model kita mah mana boro-boro. Tadi juga yang sehari 70 kali aja lupa kita mah. Tahajud aja berat kita mah. Itu lama yang kalau doa ya Allah mengpilih beliau, masya Allah sampai nangis di sajadah malam-malam. Kita mah enak tidur, kita mah nempok kamu bini, betul apa enggak? Oh kiai mah ibadah. Ngedoain siapa? Bukan buat dirinya doang, buat umat. Kan doanya begitu beliau, Allah maghfir li ummati sayyidina Muhammad, ya Allah ampuni ya Allah dosa umat-umat Nabi Muhammad. Siapa itu doanya buat siapa? Buat kita. Itu jasanya yang gede itu, yang itu mah yang gede. Yang orang yang gede mah jasanya ulama itu. Ini dunia nggak bakal goncang kalau ulama masih ada.
Nah kebayang kalau emang nggak ada, boro-boro kita kerja, ngopi aja nih, lagi ngopi, meleduk gunung, pakai boro-boro mau ngopi nyelamatin diri ya. Oh, ini masalahnya. Orang-orang seperti itulah orang-orang waro, ulama-ulama waro itulah jasanya luar biasa sama kita. Yang tengah malam kita memolot enak-enakan. Wah, tenang-tenang, nyamuk juga nggak ada kita Maya. Betul apa enggak? Kiai mah nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang ngedoain tetangganya. Beliau mereka lah yang suka berzikir untuk ketenangan umat dan ketenangan dirinya. Paham sampai sini ya? Jadi ulama tuh jasanya di situ. Jadi kalau ada yang ngomong begini, Kiai ngapain seperti dihormatin? Amin jasanya mau gua apaan? Jasanya mau gua apaan? Kalau lu ntar mati siapa yang mandiin? Lu ntar mati siapa yang ngadilin lu? Lu ntar mati siapa yang ngadilin 7 hari yang ngedoain? Bisa Jakarta, jalannya kemana kalau itu orang ya? Maka kita wajib memuliakan ulama ya karena begitu jasanya luar biasa. Kita yakin mungkin semua juga bisa doa Allahumma gfirli wali walidayya, bisa semua juga. Cuman kan tadi orang-orang seperti itulah yang orang benar-benar marifat kepada Allah. Kan beda orang ibadah 1000 rakaat dengan orang yang marifat cuma 2 rakaat. Itu timbangannya ketinggian dia. Kita sholat nih sampai tontonan nih, sampai bujur pada basah, karena nggak marifat, enteng. Mereka cuma 2 rakaat, marifat sama Allah, beratnya luar biasa. Doa mah sama, Rabbi firli wali walidayya wali jamil muslimin. Tapi kalau itu doa dibarengi dengan marifat kepada Allah, maka itu doa akan manjur dan mujarab luar biasa. Mereka kan luar biasa. Dengan ilmu, modal ilmu mereka berdoa dengan ada kemarifatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga doanya itu robiknya beda sama kita warnanya. Kita mah robik pilih ibarat kopi mungkin apa kopi seketel, air seketel, kopinya sesendok. Kopi sindang. Rasanya apa? Kalau mereka pas rasanya, enak rasanya. Itu bedanya begitu. Timbang doa begitu gue juga bisa ngapalin. Enggak apa-apa silakan baca. Tapi ingat, tadi saya bilang 1000 rakaat dibanding 2 rakaat dengan orang yang marifat kepada Allah. Jauh kemana-mana. Jauh kemana-mana. Doa boleh sama, hati yang berbeda. Kita masih istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, masih mikirin. Mudah-mudahan besok tembus di bisnis. Istighfar biar mudah-mudahan besok bisnis tembus. Yang marifat mah nggak begitu. Nggak ada tuh urusan dunia. Istighfar murni, istighfar kepada Allah. Beda, serius beda. Apalagi sholatnya, apalagi ibadah-ibadahnya yang lainnya. Timbang istighfar aja kita udah jauh warnanya. Kebersihannya, keikhlasannya udah jauh. Tadi 1000 rakaat tanpa kemarifat kepada Allah itu tiada apa-apanya, cuman dibanding dia cuman sholat 2 rakaat tapi marifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jadi permasalahan kita, kadang-kadang terlalu ego, seperti itu ego kita. Tapi kadang-kadang egonya sama Allah. Ya Allah, enaknya mau jadi kiai gue kagak, yang kaya jia gue yang miskin. Allah diegoin. Kata Allah masih untung lu gue hidupin. Besok mau gue mati lu kagak ada merek-merek kacang, kan begitu bahasanya. Jadi intinya seperti itulah kehidupan kita. Ya, perbedaan itu indah. Ya kan saya sering ngomong, kalau umpama di kampung Troktok nih kiai semua nggak enak. Nggak ada yang mancing, nggak ada yang adu ayam, nggak ada yang begono, nggak ada yang maksiat. Sepi, cikir semua, megang tasbih semua, nggak ada yang megang apa-apa, alat-alat apa segala, nggak ada. Kiai semua. Coba kebayang sekarang nih, yang di sini, yang ini kiai, yang bukan, yang ini rame kan anak jadinya. Hidup jadi rame, bener nggak? Ini akan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Iya, kalau kiai semua, ya kan bagi Allah mah nggak mustahil. Bisa mutlak kiai semua, nggak yang kecil, nggak yang muda, nggak jadi kiai semua pokoknya. Cuma yakin, nggak seru, nontok tuh nggak seru. Coba nih sekarang mah ada yang main bola, ada yang anu, ada yang gini, ada yang mau nongkrong segala, ada yang nyanyi, ada yang apa, ada yang ibadah, ada yang jikan selawatan, rame nggak? Rame, enak jadinya, hidup jadi ada warnanya, itu. Ya, cuman kan bedanya begini, kalau jadi kiai refreshingnya beda sama kita, refreshingnya beda, untuk istirahat tubuh itu beda, ya. Caranya beda. Kalau kita mah buat santai-santai, kita ngopi di pinggir pantai, betul apa enggak? Buat santai-santai, kita mah nongkrong di pinggir rawa, nyari apa angin baru sejuk, betul apa enggak? Kita ke puncak ke mana? Kalau kiai mah nyari kesejukan udara itu ya dengan ibadah. Ayo betok. Dia ibadahnya umpama getol nyari ilmu, puyeng, rehatnya selawatan. Puyeng nyari ilmu, nyebat ilmu, rehatnya ngapain? Baca Quran. Atau ibadah yang lainnya. Maka Allah warna-warni ibadah itu biar gak bosen. Sebab Allah tahu manusia sifatnya bosenan. Bukan hanya hal dunia, hal akhirat juga bisa ada bosennya. Ada bosennya. Ini kita nyari ilmu aja duduk di sini juga ada bosennya. Betul apa enggak? Iya. Boleh kita berpindah ahli daripada ibadah rutinitas kita, tapi warnanya ibadah lagi. Gitu. Paham sampai sini ya? Oh, jangan hasut, jangan iri. Memang begitu dah Allah ciptakan. Indahnya dunia itu seperti itu. Coba kalau umpama diciptakan semua tukang listrik semua. Iya, di dokter tukang listrik semua, coba. Kebayang coba. Ayah gua. Bagian. Oh, kagak rame. Ya, nggak ada yang konslet, rumah nggak rame. Coba kalau umpama tukang listrik Bang Gadang sendiri, ya otomatis kan rumah dia dong yang aman, tetangga yang konslet ram jatuh udah kebakaran. Oh, kan begitu bahasanya. Ya intinya, pada intinya hakikat semua yang Allah ciptakan di depan mata kita, keburukan dan kebaikan, itu semua pasti ada hikmahnya, dan situ ada keindahan untuk kita mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, hebat Allah ciptain, ada warna hitam, ada warna putih, supaya kelihatannya itu indah, supaya kelihatannya nggak bosan. Di warna-warni itu biar nggak bosan. Ada kenek, ada tupang. Begitu. Bantu pancawarna yang mahal kan begitu ya. Oh, batu akik pancawarna mahal murah. Pancawarna itu. Hidup berwarna-warni itu mahal. Kenapa mahal? Karena itu rahmat Allah Subhanahu. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau berpikir. Kalau yang kagak mikir mah udah kagak enak aja, ngeliat sumpok aja jemaah. Ngeliat begono sumpok, nggak begini sumpok, hidupnya kagak ada anak aja jemaah. Di rawa kagak tenang, di masjid dirasa berusut, di majlis taklim kagak tenang, ya belum enggak kemana-mana nggak enak, ke pasar nongkrong kagak enak, nongkrong majlis taklim kagak enak. Kita mungkin itu. Jadi harapan kita cuma satu ya sekarang nih, dengan mulai pengajian ini malam Sabtu kita mulai, mudah-mudahan Bismillah sekarang kita mulai, mudah-mudahan Allah istiqomahkan hati kita. Amin. Untuk hatinya seakan-akan tuh kebaikan di depan mata kita tuh gampang aja kita ngelakuin. Gitu. Jadi enggak berat, bawa hawanya tuh enggak berat, enggak ngerem gitu, jalan aja, los aja, ada kebaikan, los aja. Itu jadi orang-orang yang dimudahkan untuk menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, itu mungkin harapan kita, dan mudah-mudahan intinya cintailah ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai mati kita diwajibin untuk cari ilmu. Jadi prek nyari ilmu mati, preknya mati. Ya, jadi nggak ada liburnya, kapanpun dimanapun kita bisa niat nyari ilmu, dimanapun kita bisa nyari ilmu. Saking wajibnya nyari ilmu. Faridotun itu bahasanya faridotun, saking wajibnya, sangat wajibnya kita disuruh mencari ilmu. Dalam hadis Rasulullah SAW
Wassalam. Mungkin itu pengajian kita malam ini. Saya hanya kasih support aja dulu. Ya kalau bahasa HP mah kemarin udah pada ngedrop nih. Sekarang kita cas dengan support. Mudah-mudahan baterai pengen ngajinya kita full lagi ya. Penuh lagi baterainya supaya kita semangat ngajinya, supaya kita ada keinginan kuat untuk ngaji. Nggak usah ngarepin apa-apa lewat ngaji mah, udah tetap niatnya karena Allah aja nyari ilmu. Mungkin kita ngambil pelajaran dari kiai-kiai kita, ulama-ulama kita. Artinya mereka istiqomah luar biasa dengan cara menyebarkan ilmu itu kan sebuah kebaikan, tapi mereka istiqomah luar biasa, nggak ada bosannya. Mungkin salah satunya fondasinya, modalnya kenapa mereka bisa istiqomah karena punya niat karena Allah. Itu aja. Saya yakin apapun yang kita lakukan kalau niat bukan karena Allah, awalnya doang semangat, kendor ambil sono. Dan mungkin naudzubillah Allah nggak beri semangat lagi hatinya, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan hati kita selalu dicas oleh Allah untuk semangat untuk ibadah ngajinya. Karena ini ngaji doang, ibadah yang luar biasa pahalanya. Ibadah yang sangat luar biasa ganjarannya. Tadi salah satunya kalau Imam Syafi'i itu tadi luar biasa, dimudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keutamaan orang-orang pencari ilmu. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya Allah kuatkan selalu, Allah berikan taufik selalu. Maka saya hanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua di sini khususnya selalu Allah berikan taufik inayahnya, kekuatan dari Allah untuk ibadah dan pertolongan dari Allah untuk kita melakukan ibadah. Sebab tidak ada lagi penolong yang terbaik, penuntun yang terbaik, memberi support yang terbaik kecuali Allah Subhanahu. Penjagaan yang terbaik juga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang jamaah kita yang sudah hadir, mudah-mudahan Allah gerakkan hatinya untuk bisa hadir juga. Dan mungkin yang ada sakit, yang penyakitnya masih ada atau yang punya berhalangan, mudah-mudahan lewat pengajian sedikit demi sedikit kita bisa menghadapi dengan tenang hidup kita ini yang banyak cobaan dan rintangan, baik diri pribadi, anak, istri, tetangga, dan seluruhnya yang berkaitan dengan kehidupan kita. Apapun semua yang terjadi, Allah mudahkan dan Allah berikan jalan keluarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan cara lewat ngaji doangan, ini cara kita ini doang, bermunajat kepada Allah. Medianya majlis taklim, medianya pengajian, doang. Ibadah kita doa kita nggak pasih. Iya, robana atina, jangankan robana atina, doa masuk SD kan ini anak-anak nggak hafal, kan betul nggak? Doa makan aja kadang-kadang nggak hafal, betul apa enggak? Mudah-mudahan lewat ngaji ini Allah selalu tuntun kita menjalankan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik yang kelihatan di depan mata kita bisa lakuin, bahkan yang nggak kelihatan pun sehingga Allah buka hijab kebaikan sehingga kita bisa melihat dan kita bisa diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan kebaikan itu. Amin amin ya rabbal alamin. Itu aja, mudah-mudahan manfaat buat saya pribadi dan umumnya buat semuanya, diberikan istiqomah intinya dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dan selalu bergelut dalam ilmu, pecinta ilmu, pendengar ilmu, pengamal ilmu, pencari ilmu, pokoknya apapun yang berkaitan dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil